Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marhayani. Saya adalah guru kelas 5 di MINW Serang dengan nomor NIM 42500141518. Saya adalah PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025 dari LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran saya dengan materi peristiwa alam dan mitigasi bencana. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya sehat ya, tidak ada yang sakit. Oke, Ibu absen dulu ya. Apipa Nadara Panda. Dekat dah jadi kameramen. Alipa Salsabila. Wulandari. Hai. Masih semangat? Ibu tes semangatnya dulu ya. Mana semangatnya? Mana semangatmu? Tapo semangat. Ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu guru minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan satu orang maju di depan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu guru minta dulu untuk berdiri sebentar untuk meningkatkan rasa nasional kita kepada para pahlawan. Ibu guru minta untuk anak-anak menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Hai. Hello. Masih semangat? Ya, sebelum Ibu guru masuk ke materi, Ibu guru ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Apa contoh dari peristiwa alam? Terus, apa lagi? Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah anak-anak mampu menjelaskan jenis-jenis peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu
mampu mengupayakan penyebab mitigasi bencana yang dilakukan sebelum dan sesudah terjadi. Nah, baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu peristiwa alam dan mitigasi bencana. Nah, apa yang dimaksud dengan peristiwa alam? Apa yang dimaksud dengan peristiwa alam? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, peristiwa alam adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami, baik secara tiba-tiba maupun secara perlahan. Nah, peristiwa alam ini anak-anak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu peristiwa alam biasa dan bencana alam. Nah, peristiwa alam biasa ini contohnya seperti angin, hujan, dan pasang surut. Nah, bencana alam contohnya seperti yang anak-anak sebutkan tadi itu ya. Ada gempa bumi, terus gunung meletus, tanah longsor, tsunami, dan banjir. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan satu persatu dari peristiwa alam yang Ibu Guru sebutkan tadi. Mulai dari yang pertama yaitu gempa bumi. Nah, gempa bumi ini penyebabnya adalah gejalanya adalah pergeseran lempeng batu. Nah, dampaknya yaitu dapat menimbulkan kerusakan bangunan seperti kerusakan rumah, kerusakan kantor, terus kerusakan puskesmas, nah, dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana cara kita memitigasinya anak-anak? Yaitu dengan cara melakukan evakuasi dan harus tetap tenang dan tidak usah panik pada saat gempa terjadi. Nah, ya. Terus peristiwa alam yang kedua anak-anak yaitu gunung meletus. Gunung meletus artinya suatu peristiwa yang disebabkan oleh endapan magma yang terjadi di luar perut bumi. Nah, apa yang dimaksud dengan magma anak-anak? Magma artinya di sini adalah lapisan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu kira-kira mencapai ketinggian 1000 derajat Celcius. Sehingga kita itu sebagai manusia harus berhati-hati ya anak-anak ya. Harus berhati-hati. Nah, apa gejala dari gunung meletus anak-anak? Yaitu adanya gempa kecil, terus keluarnya gas dan asap, terus dan hewan gunung. Nah, bagaimana dampaknya untuk kehidupan manusia? Yaitu keluarnya lahar, terus awan terasa panas dan terjadinya hujan abu. Nah, bagaimana cara kita memitigasinya? Yaitu dengan cara menjauh dari zona merah dan memakai masker saat terjadinya hujan abu. Nah, peristiwa alam yang ketiga yaitu banjir. Banjir artinya yaitu suatu peristiwa yang dimana daratan itu tadi anak-anak kering, tiba-tiba terendam air karena meluapnya air dari saluran pembuangan yang dapat menimbulkan kerusakan, baik kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, apa penyebab dari banjir anak-anak? Penyebab dari banjir yaitu hujan yang terlalu tinggi ya, curah hujan yang terlalu tinggi dan penyumbatan saluran air ya, penyumbatan saluran air atau saluran air yang tersumbat. Nah, dampak dari banjir yaitu anak-anak dapat menimbulkan wabah penyakit, terus kerusakan bangunan. Bagaimana cara kita memitigasinya? Yaitu dengan cara yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua menghindari
pembangunan rumah di dekat sungai. Terus yang ketiga yaitu membuat saluran, membuat sumur resapan. Dan yang keempat rutin membersihkan saluran air ya. Nah, peristiwa alam yang selanjutnya anak-anak yaitu tsunami. Tsunami ya. Nah, penyebab dari tsunami adalah gempa di bawah laut. Nah, tsunami ini anak-anak artinya yaitu gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air di bawah laut. Di bawah laut ya. Nah, bagaimana cara kita memitigasinya anak-anak? Yaitu dengan cara membunyikan sirine peringatan. Terus yang kedua dengan cara kita itu harus menjauh dari pantai dan mencari daratan yang lebih tinggi. Nah, terus peristiwa yang selanjutnya yaitu tanah longsor. Yang terakhir ya, tanah longsor. Nah, tanah longsor ini penyebabnya adalah lereng curam, terus curah hujan yang lebat, terus penebangan pohon secara liar. Bagaimana cara kita memitigasinya? Yaitu dengan cara menanam pohon atau reboisasi. Terus hindari membangun rumah di bawah tebing. Nah, dari penjelasan Ibu Guru tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa mitigasi bencana itu adalah cara untuk mengurangi resiko bencana sebelum terjadi bencana. Nah, kita sebagai manusia, anak-anak mempunyai peran serta dalam memitigasi bencana, yaitu yang pertama memberikan informasi yang benar atau tidak hoax. Terus yang kedua menjaga lingkungan. Yang ketiga rutin mengikuti pelatihan bencana. Dan yang keempat mentaati peraturan yang ada. Sehat selalu ya, dan pastinya semuanya bersikap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa itu bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam dalam belajar. Pada pembahasan kali ini Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, marilah kita tonton video berikut ini. Silakan anak-anak tonton video berikut ini ya. akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa itu bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam, dan kemudian kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita harus dimulai dari bencana. Ya, dari video yang anak-anak tonton tadi itu, Ibu Guru akan memberikan tugas kelompok ya. Masing-masing tugas kelompok yang berbentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan membuat sebuah poster yang nanti anak-anak akan kasih warna biar gambarannya itu atau posternya itu bagus. Nah, sebelum Ibu Guru kasih tugas, Ibu Guru akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya kalau sudah jadi ya. Sudah ngerti? Jelas? Ya.
Ya, silakan dikerjakan. Ini ya, tugas yang kedua, menggambar, membuat sebuah poster yang berisikan peristiwa alam. Hindi.
Kalau sudah jadi, silakan dikumpulkan. Ya, kalau sudah jadi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil posternya ke depan, ya. Satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan posternya. Silakan, kelompok satu maju ke depan.
Banjir. Ya. Ya, banjir. Silakan duduk. Terus kelompok dua. Ada kelompok dua perwakilannya. Maju ke depan. Sedikit suaranya. Ya. Terus kelompok tiga. Satu orang untuk ke depan. Suara apa itu? Gunung meletus. Bahasa Arab suaranya? Gunung meletus. Iya, gunung meletus. Mana artinya? Artinya? Tahu. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Maju ke depan untuk memperlihatkan hasil hasilnya. Ayo, maju. Kelompok 4, maju. Boleh dulu. Ya, kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi itu tentang apa, anak-anak? Coba. Tentang apa? Ya, tentang peristiwa alam atau bencana alam. Ya, nah peristiwa alam artinya suatu peristiwa yang terjadi secara alami, baik secara tiba-tiba maupun secara perlahan. Nah, contohnya seperti yang sudah tadi Bu jelaskan ya. Contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, dan banjir. Nah, jadi tugas kalian anak-anak di rumah yaitu mencari bencana alam apa saja yang terjadi di daerahmu, oke? Itu tugas ya. Nah, sekarang Ibu Guru akhiri dulu presentase hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa mulai. Al-Fatihah.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratullahi wa anhu wa jannatun na'im. Boleh pulang. Bapak ini dulu, boleh pulang. Satu. Ya. Bubur jande bubur jande. Kelompok dua, boleh pulang. Kelompok tiga. Ya, kelompok yang terakhir. Ada kartu.